Halo, kembali lagi bersama saya Kada Ari Setiawan dengan NIM 2311031125. Menarik nih terkait kurikulum terbaru di Indonesia. Banyak isu mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Menurut Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang membahas kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Beliau mengatakan bahwa kurikulum nasional terbaru ialah sebagai berikut. Kita mau bikin kurikulum yang membuat guru dan murid senang belajar. Udah, itu poin. Adapun analisis yang dapat saya peroleh berupa tujuan kurikulum membangun manusia merdeka yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berkarakter Pancasila, memberdayakan membangun kemandirian peserta didik dengan mengakui hak dan kewenangan pendidik. Adaptasi kemampuan dari kurikulum yang dimana harus mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan global, serta keragaman sosial dan budaya. Kewenangan Menteri juga menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, berwenang untuk menetapkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Struktur kurikulum itu terdiri atas intrakurikuler dan juga kokurikuler, yang dimana intrakurikuler adalah dilaksanakan dengan bermain, bermakna yaitu aktivitas bermain yang memberikan ruang bereksplorasi sehingga bermanfaat untuk mengembangkan karakter dan kompetensi anak. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak, yakni proses pembelajaran yang melibatkan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Sedangkan untuk kokurikuler memuat kompetensi, muatan belajar, dan beban belajar. Nah, ini dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, namun dikecualikan pada pendidikan kesetaraan. Nah, ada pun beberapa hal yang perlu diajarkan kepada peserta didik dalam kurikulum ini. Nah, berikut adalah beberapa hal yang perlu diajarkan. Nah, untuk PG PAUD atau pendidikan anak usia dini, pengembangan kognitif itu sangat penting, di mana harus mengajarkan dasar-dasar pemahaman, berpikir logis, dan juga kreativitas, pengembangan bahasa dan komunikasi, supaya mereka dapat mendorong keterampilan berbicara, mendengarkan, dan juga berinteraksi dengan baik, pengenalan konsep matematika dan sains, melalui permainan dan aktivitas yang menyenangkan, dapat membuat peserta didik bisa mempelajari matematika dengan baik dan benar. Pengembangan motorik halus dan kasar melalui bermain dan seni. Jenjang pendidikan dasar juga memiliki karakter dalam pembelajarannya. Dalam jenjang pendidikan dasar, kita harus mempelajari bahasa dan sastra, membaca, menulis, berbicara dengan benar. Dalam matematika, kita harus bisa memahami konsep-konsep matematika, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk ilmu pengetahuan alam dan sosial atau sering disingkat dengan IPAS, di mana harus pengenalan tentang alam, lingkungan, dan masyarakat. Seni dan keterampilan, pengembangan kreativitas melalui seni musik, seni tari, dan kerajinan tangan. Pendidikan jasmani dan kesehatan, pentingnya olahraga, kebersihan, dan pola makan sehat. Dan untuk pada jenjang pendidikan menengah, mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam. Adapun mata pelajaran peminatan berdasarkan minat dan bakat siswa seperti IPA, IPS, atau bahasa, pengembangan karakter juga harus penting dalam pendidikan menengah. Etika, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Namun ingat bahwa implementasi kurikulum ini memerlukan peran aktif dari para pendidik, serta penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Semoga pendidikan di Indonesia ini semakin berkembang dengan tuntunan zaman, seperti zaman sekarang yang harus dituntun supaya bisa berteknologi. Itu saja sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri penjelasan pada hari ini dengan mengadukan para Santi. Om Santi 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 Om. Ciao.